Bab 044. Sementara Elang sendiri berdiri dengan ekspresi datar, meskipun hatinya berkecamuk. Entahlah. La sendiri tidak tahu harus ikut bahagia atau justru tidak senang dengan berita tersebut. Satu yang pasti, ia yakin Cahya akan bahagia luar biasa mendengar kabar tentang Rahmat. Iya, benar. Kapten Rahmat saat ini sedang berusaha untuk cepat pulang ke Indonesia. Bentar, Pak. Saya telpon Cahya dulu. Cici cepat-cepat mengambil ponselnya dari dalam tas, kemudian menghubungi nomor baru Cahya. Entah mengapa, jantungnya ikut berdebar kencang. Ia membayangkan ekspresi bahagia Cahya setelah mendengar kabar tentang Rahmat. Sekali, dua kali, bahkan sampai 5 kali banyaknya Cici menelepon Cahya, wanita itu tetap saja tidak mengangkat telepon tersebut. Cici mendadak gregetan dan menggelengkan kepalanya ke arah Pandu. Maaf, Pak. Enggak diangkat dari tadi. Mungkin dia lagi di kamar mandi, ujar Cici dengan sedikit sesal di hatinya. Yang sebenarnya terjadi adalah Cahya tengah menaiki sebuah ojek. Ia meletakkan ponselnya di dalam tas dalam keadaan tersilen, jadi, walaupun Cici meneleponnya sampai puluhan kali, ia tidak akan bisa mendengar dan mengangkatnya. Lalu bagaimana? Ah, begini saja. Alamat kamu di mana? Tanya Pandu. Iya. Mendingan Pak Tentara langsung ke rumah orang tua kami aja. Biar saya yang antar. Tapi saya mau izin dulu di mata kuliah pertama, tawar Cici. Cukup panggil saya Pandu atau Pak Pandu. Baik. Saya tunggu di sini. Silakan izin terlebih dahulu. Siap laksanakan, Pak Pandu. Sebentar, ya. Cici menarik tangan Elang untuk menjauh dari tempat parkir tersebut. Setelah membuat Pandu menunggu selama lebih dari 10 menit, Cici kembali seorang diri. Sementara Elang langsung masuk di mata kuliah pertama hari itu. Ayo ikuti saya, Pak. Ajak Cici. Dengan penuh semangat, Cici langsung memasuki mobil dan memastikan Pandu sudah siap dengan kendaraannya. Setelah itu, ia pun tancap gas menuntun Pandu menuju rumahnya. Ih, aku enggak sabar banget pengen lihat reaksi Cahya. Dia pasti bahagia banget. Semoga dia enggak pingsan aja, batin Cici. Meskipun bisa dikatakan dirinya belum terlalu lama mengenal Cahya, tetapi Cici merasa sudah sangat dekat dengan wanita tersebut. Cici yang hanya melihat penderitaan Cahya saja bisa merasakan betapa beratnya menjadi seorang Cahya. Yah, beginilah otor Brata Yuda suka memberikan penderitaan kepada tokohnya sendiri. Setelah menempuh perjalanan pulang, Cici akhirnya berhasil menuntut Pandu memasuki pekarangan rumahnya. Ia langsung turun dari mobil dan berlari ke dalam rumah guna mencari Cahya. Loh, kok dia enggak ada? Gumam Cici. Ia sudah mencari Cahya ke kamar dan ruangan lainnya, tetapi sosok temannya tersebut tidak terlihat dimanapun. Ia benar-benar lupa kalau hari itu Cahya punya rencana untuk mendatangi salah satu rekan kerja Rahmat. Mbak Asti, Cahya mana? Iya. Tanya Cici kepada pembantu di rumahnya. Mbak Cahya baru aja berangkat, Non, jawab sang pembantu bernama Asti tersebut. Berangkat ke men astaga aku lupa. Cahya kan tadi minta ongkos buat pergi ke rumah dinas teman suaminya buat ngurusin ATM sama asuransi. Cici bergumam sendiri. Cici kembali menemui Pandu dan mengatakan kalau Cahya sedang pergi. Sebenarnya Cahya itu habis dapat musibah, Pak. Rumahnya di kampung halaman kebakaran, jadi semua berkas penting yang dia punya juga ikut kebakar. Tadi dia katanya mau pergi ke rumah dinas teman suaminya yang namanya Pandu buat ngurusin ATM sama asuransi gitu, katanya menambahkan. Pandu. Berarti dia bermaksud untuk datang ke rumah saya. Iya kayaknya, Pak. Tanpa menunggu lama,
Pandu langsung menghubungi nomor telepon istrinya dan menanyakan apakah ada orang yang datang ke rumah mereka. "Nggak ada, Mas. Memangnya siapa yang mau datang ke sini?" Istri Pandu balik bertanya. "Bu Cahya, istrinya Kapten Rahmat." "Oh, Bu Cahya. Dari tadi aku duduk di teras, tapi nggak ada satupun orang yang datang, Mas," jawab istri Pandu. Setelah berbincang sebentar, sambungan telepon Pandu dan sang istri akhirnya berakhir. "Kata istri saya, tidak ada yang datang ke rumah," kata Pandu memberitahu. Tampak ia mulai cemas. Bukannya apa, ia tidak ingin kalau sampai istri Rahmat itu dalam bahaya karena ia tahu Rahmat pasti akan sedih dan kecewa. "Mungkin belum nyampe, Pak. Bentar, saya coba telepon dia lagi," balas Cici mencoba berpikiran positif. Cici kembali mencoba menghubungi nomor telepon Cahya, tetapi sayangnya Cahya lagi-lagi tidak mendengar dan mengangkat panggilan telepon tersebut. "Masih enggak diangkat, Pak." Kali ini, Cici mendadak panik. Ia menyesal karena tadi membiarkan Cahya berangkat sendiri. Kalau tahu Cahya akan susah dihubungi begini, lebih baik tadi ia melarang temannya itu pergi. "Semoga dia tiba di rumah saya sebentar lagi," sahut Pandu. "Amin." Sementara itu, Cahya, wanita yang sedang dicari-cari oleh Pandu dan Cici ternyata sedang mampir di sebuah pom bensin. Perutnya mual dan ia terdesak ingin buang air kecil. Cahya melihat toilet umum di pom bensin tersebut sedang kosong. Tanpa berpikir panjang, ia meletakkan tasnya di meja luar dan langsung melakukan hajatnya di toilet. Setelah perutnya lega, Cahya langsung keluar dari toilet, bermaksud ingin mengambil tasnya. Namun, matanya sontak terbelalak saat menyadari benda itu sudah raib. Saat itulah Cahya menyadari kecerobohannya. "Astagfirullah. Tasku mana?" Cahya mendadak panik. Bagaimana tidak, ponsel dan dompetnya berada di dalam tas tersebut. Padahal semua barang itu diberikan oleh Cici, tetapi ia malah lalai dan meletakkan tasnya di luar. Cahya tidak menyangka ada yang tega mencurinya karena tadi suasana di sekitar toilet terlihat sepi. Dengan wajah pasi dan jantung berdebar kencang, Cahya mencoba mencari tasnya, bahkan ke setiap toilet. Tentu saja ia tidak berhasil menemukan benda yang sudah dibawa kabur pencuri tersebut. "Ya Allah, Hanum. Kenapa kamu ceroboh banget, sih? Sekarang gimana aku bisa pergi ke rumah dinas Pak Pandu? Aku enggak bisa bayar ojek lagi." Cahya merutuki dirinya sendiri. Cahya merasa dia harus kembali ke rumah Cici. Namun, bagaimana caranya? Ia sudah lumayan jauh dari rumah temannya tersebut. Sekarang, Cahya tidak memiliki ponsel dan uang sepeser pun. "Terpaksa aku harus jalan kaki," gumam Cahya. Wajahnya tampak sedih. Ia benar-benar merasa tidak enak kepada Cici karena sudah menghilangkan semua yang telah diberikan gadis itu. Cahya berjalan menyusuri pom bensin dengan langkah gontai. Matanya sesekali memindai orang-orang yang mengantri bahan bakar, memastikan siapa tahu ia menemukan tasnya di tangan salah satu dari mereka. Namun sayangnya nihil. Dasar Cahya. Pencurinya pasti udah pergi jauh dari sinilah. Cahya lagi-lagi merutuki dirinya. Cahya akhirnya benar-benar berjalan kaki untuk kembali ke rumah Cici. Untungnya rumah temannya tersebut searah dengan pom bensin, jadi kemungkinan besar ia tidak akan tersesat. Hanya saja, Cahya harus berjalan sekitar 4 km dan itu pasti sangat melelahkan. Saat berjalan di trotoar, sebuah mobil tiba-tiba berhenti beberapa meter di depan Cahya. Pria yang berada di mobil itu menyeringai. "Kebetulan banget Gayung bersambut," gumam pria tersebut. Tanpa membuang-buang kesempatan, pria itu langsung turun dari mobil.
Cahya yang berjalan gontai dengan sedikit menunduk sepertinya tidak menyadari keberadaan orang di hadapannya. Cahya, akhirnya kita ketemu lagi. Cahya sontak mendongak dan terkejut luar biasa melihat pria yang berada di hadapannya. Kamu. Melihat Andi yang berdiri di depannya membuat Cahya waspada, perasaannya sudah buruk. Aura yang dibawa Andi tidak pernah membuatnya nyaman. Pria ini licik sekali. Itu yang Cahya tahu setelah kasus kemarin. Mau apa kamu kesini? Tanya Cahya dingin, mengintimidasi. Ia melihat Andi datang sendiri, tidak ada Sari. Andi diam, menimang, melihat kiri kanan, memastikan kalau hanya mereka berdua yang ada di sana. Dan memang hanya mereka berbeda, yang lain hanya kendaraan yang berlalu lalang. Ada sesuatu yang mau aku bicarain, tapi Kak Cahya ikut aku dulu, kata Andi. Cahya jelas menolak. Aku nggak bisa. Aku lagi buru-buru, kalau mau ngomong, ya udah ngomong di sini aja. Cahya menoleh ke arah lain, enggan menatap wajah lelaki itu yang ternyata bermuka dua. Nggak enak lah kalau di sini, Kak Cahya. Ayo, ikut aku sebentar aja. Andi menarik tangan Cahya kasar. Memaksanya mengikutinya. Cahya yang kaget langsung mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman tangan Andi cukup kuat. Lepasin, Andi. Berontak Cahya. Aku nggak mau. Andi tak mengindahkannya, ia malah semakin kuat menyeretnya paksa ke dalam mobil, tetapi Cahya terus memberontak. Andi, kalau kamu nggak mau lepasin, aku akan teriak. Ancam Cahya. Udah diem, Kak Cahya ikut aja. Bentaknya. Cahya waspada. Posisinya terancam, ia terus memberontak. Tolong. Teriaknya. Tolong. Andi yang muak langsung menempeleng Cahya dan memukulnya dengan kuat hingga membuat Cahya pingsan. Ia jalu menyeretnya masuk ke dalam mobil. Sayangnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Cici berkali-kali mondar-mandir di teras rumah. Hari ini ia sudah menghubungi ponsel Cahya lebih dari 10 kali, tetapi tak pernah diangkat. Ia menjadi gusar. Perasaannya jadi tidak enak. Ia mencoba menelpon sekali lagi, tetapi nihil. Ponsel itu tersambung, tetapi Cahya tidak mengangkatnya. Oh, ya, apa aku tanya Pak Pandu aja, ya. Mungkin dia masih di sana. Ia kemudian menelusuri nomor pria itu di ponselnya. Untung tadi ia sempat meminta nomor pria itu sebelum ia pergi. 3 deringan pertama belum diangkat, kemudian pada deringan keempat panggilan itu tersambung juga. Halo, Pak. Maaf sebelumnya, apa Cahya masih di sana? Tanyanya khawatir. Ia berharap jawaban pria ini adalah iya. Ia berharap Cahya sudah di sana dalam keadaan baik-baik saja. Nah, dia nggak datang dari tadi sayangnya. Emang Bu Cahya masih belum bisa dihubungi? Tanya pria itu balik. Cici menggigit kuku jarinya cemas. Enggak, Pak. Cahya juga belum pulang sampai sekarang. Haduh, kemana ya dia? Cici tambah cemas. Ia takut terjadi sesuatu pada Cahya. Kamu coba terus hubungi, ya. Saya coba tanya beberapa teman barangkali mereka tahu. Kata Pak Pandu. Cici setuju lalu mematikan ponsel. Apa kata Pak Pandu? Tanya Elang yang sejak tadi duduk ikut khawatir. Cici menggeleng lemah. Dia nggak tahu. Kemana ya, Cahya? Duh. Perasaan gue nggak kena. Mereka kini ikut cemas. Cici masih terus menghubungi Cahya, sementara Elang mencoba menghubungi teman-temannya barangkali ada yang melihat Cahya di jalan atau kemana. Mereka kemudian mencoba untuk keluar dan mencari jejak keberadaan Cahya. Elang mengeluarkan motornya dan menelusuri daerah yang sekiranya Cahya lalui, lalu bertanya pada orang-orang di sekitar sana.
Berharap ada yang melihat Cahya. "Pak, lihat perempuan ini, enggak?" tanya Elang menunjuk foto Cahya. Pria tua itu menggeleng. "Duh, kayaknya enggak kenal, Mas." Elang mendengkus. "Ya udah, Pak, makasih, ya." Ia lanjut berjalan ke arah lain. Ia dan teman-temannya mencoba mencari keberadaan Cahya di daerah sana, tetapi nihil, tak ada yang kenal. Elang memutuskan untuk menelepon Cici. "Ci, lo ada kabar nggak?" tanya Elang setelah sambungan mereka terhubung. "Nggak ketemu. Nggak ada yang lihat," katanya. "Duh, gimana ini? Gimana kalau Cahya kenapa-napa? Apa kita lapor polisi aja?" Cici cemas. "Kita belum bisa buat laporan, Cahya menghilang kurang dari 24 jam. Kita lanjutkan pencarian besok aja. Sekarang lo pulang aja," ucap Elang. Mereka akhirnya pulang ke rumah dan beristirahat, karena jam sudah menunjukkan tengah malam. Mustahil juga untuk melanjutkannya. Sob. Di tempat lain, Cahya mengerjapkan mata perlahan. Kepalanya terasa sakit, ia melihat ke arah sekitar. Lalu menyadari kedua tangan dan kakinya diikat di kursi. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi ikatannya terlalu kuat dan membuat pergelangan tangannya sakit. Cahya panik. Ia mencoba berteriak keras, memberontak berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuhnya. "Tolong!" teriak Cahya putus asa. "Tolongin saya!" Ia panik dan takut di waktu yang sama. Cahya melihat ke sekitar, ia berada di sebuah ruangan tertutup dan ia tidak mengenali tempat itu. Hal terakhir yang ia ingat adalah bahwa Andi datang menemuinya dan memukulnya. Ini pasti ulahnya Andi. Di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba Andi masuk dari balik pintu. Ia menarik kursi lain dan duduk di depan Cahya. Sementara wajah Cahya benar-benar kesal sekarang. "Andi, lepasin aku, Andi. Kamu mau apa?" "Hah?" Cahya memberontak, membuat tali itu semakin mengiris kulit tangannya. "Hus, udah Kak Cahya, tenang dulu. Aku nggak akan macam-macam kok, santai, oke?" Ia terlalu tenang bagi Cahya, santai katanya. "Ag." Cahya ingin sekali mencakar wajah licik itu. "Kamu mau apa sih sebenarnya?" "Nah, pertanyaan bagus. Jadi begini, aku cuma butuh Kak Hanun buat tanda tangan aja, oke? Cuma itu." Ia mulai mengeluarkan beberapa kertas di dalam jaci dekat mereka. Lalu meletakkannya di depan Cahya. "Apa ini?" tanya Cahya tak paham. "Cuma surat asuransi milik Rahmat. Kamu kan istrinya, jadi masih bisa diwakilkan. Kamu tenang aja, nanti kita bagi dua uangnya, gimana?" Ia tersenyum menyeringai. Tersenyum psikopat menurut Cahya. "Kamu gila!" teriaknya. Bagaimana mungkin Andi menyuruhnya menandatangani hak waris untuk Rahmat? Licik. Andi tertawa. "Well, Kak Cahya emang nggak salah. Aku emang udah gila. Bisnisku bangkrut, aku butuh uang yang banyak. Sari nggak mau minjemin aku duit lagi, jadi Cahya, saya nggak punya pilihan di sini." "Licik kamu, Andi." "Nggak licik dong, Cahya. Ini namanya teknik bertahan. Sari nggak mau minjemin, aku rencananya mau minjem ke kamu tapi nggak gini caranya, Andi. Kamu ngapain nyulik aku segala? Kan semuanya bisa diomongin baik-baik." Cahya memotong. Andi mulai menyadari kesalahannya. "Ya lagian tadi Kak Cahya berontak, coba kalau tadi mau aku ajak baik-baik masuk ke dalam mobil. Nggak akan kayak gini, kan jadinya." Cahya memutar bola matanya. "Sekarang lepasin aku. Ayo kita bicarakan baik-baik." Sebenarnya itu hanya bagian dari rencana Cahya untuk kabur.
Boleh, tapi syaratnya Kak Cahya harus tanda tangan. Cahya menimang. Tidak ada pilihan, ya udah lepasin dulu. Aku akan tanda tangan. Andi menyeringai. Jangan macam-macam ya Kak Cahya, atau kita berdua akan celaka. Cahya meneguk ludahnya berusaha tenang. Andi akhirnya membuka ikatan Cahya, lalu menyodorkan kertas dan pulpen di atas bangku. Cahya meraihnya, berpura-pura membaca serius, kemudian Andi melihatnya dengan seksama. Cahya langsung memukul wajah Andi tepat di bagian hidung hingga darah keluar dari hidung pria itu, yang membuat Andi kehilangan keseimbangan. Kemudian Cahya menendang area pribadi pria itu hingga mundur dan jatuh ke belakang. Cahya pernah dengar, pria akan lemah kalau ditendang telornya. Cahya meraih benda apa saja di sekitarnya dan melempar ke arah Andi. Selanjutnya ia berlari keluar dari ruangan itu dengan cepat, sambil berteriak sekencang-kencangnya.